Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanadil mulki wal malakut, subhanadil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan, wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut, wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun kudusur Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Diangkat kedua belah tangannya salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi, amin. Wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma antas salam semua wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram, amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah di seluruh penjuru tanah air, pemirsa yang selalu setia untuk bersama-sama melihat damai Indonesiaku yang insya Allah mampu membuat Indonesia damai. Kok harapannya begitu? Ya, kalau kita melihat hari-hari berita demi berita ya, mau berita yang bersifat membicarakan orang, mau berita yang sifat membicarakan negeri, mau berita yang membicarakan apapun, ternyata lebih banyak tidak kondusifnya daripada yang kondusif. Ibu tahu arti kondusif apa? Gubrak. Maksudnya tidak tentram. Tidak ada unsur sakinah, mawaddah, warahmah. Ini ngomong-ngomong sakinah, mawaddah, warahmah, kebetulan sebelum program Damai Indonesiaku ada kilas balik tentang beliau guru kita almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Zainuddin MZ. Bicara tentang baiti jannati. Satu bangsa tidak akan makmur, tidak akan tentram kalau tidak dimulai dari rumah yang berisikan nilai-nilai surga. Pemirsa di seluruh tanah air yang insya Allah selalu dalam pelukan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ngomong-ngomong anak muda gak sopan banget ya, belum salaman. Assalamualaikum, sehat. Aduh, insya Allah. Mohon maaf ya, aduh. Ngewakilin dari depan ke belakang, aduh ya Allah. Sehat kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Sehat kan? Aduh. Oke bro. Depan anak muda soalnya. Jadinya pakai bro. Baik, pemirsa. Ini jamaah Masjid Asy-Syakirin. Artinya apa ya? Dari tadi nanyain arti melulu, iya kan? Mulai dari awal kondusif, sekarang Asy-Syakirin. Apa sih Asy-Syakirin, Bu? Intinya adalah menjadi orang-orang yang bersyukur. Baik, tema kita hari ini adalah tentang sebuah amanah. Ditanya lagi tuh, amanah artinya apa? Kayaknya nih episode kali ini banyak nanya melulu nih. Amanah artinya apa sih?
Kalau tidak salah, amanah itu artinya adalah titipan. Kalau amanah dijalankan, maka ujungnya jadi amanah. Ya, karena amanah jadi amanah. Kalau aman kan enak, betul nggak? Dan ingat, perilaku dan sifat amanah itu adalah perilaku yang paling khas yang dimiliki oleh orang-orang yang selamat. Siapakah orang-orang yang selamat? Orang-orang yang selamat itu adalah orang-orang Islam kan artinya selamat. Berarti keberadaan orang Islam harus menyelamatkan orang-orang yang ada di sekelilingnya, kan begitu. Lihat saja dari praktek sholatnya, nggak usah jauh-jauh. Pertama diawali dengan takbir Allahu Akbar, terus Allahu Akbar, satu aja, Sami'allahu liman hamidah, terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ujungnya apa? Assalamualaikum warahmatullah. Ada tetangga di sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Ada tetangga di sebelah kiri. Artinya adalah apa? Maluk mali, haramuk harami, damuk dami. Kehormatanmu adalah kehormatanku, hartamu hartaku. Artinya adalah apa? Nggak akan kepengen saling ganggu hidup satu sama lain. Kalau kita mau urut-urut, sebetulnya amanah dari Allah itu apa sih? Banyak kali ya. Amanah di dalam menjalankan syariat agama. Ya. Kalau bicara menjalankan syariat agama, ujungnya bicara rukun Islam yang 5. Kemudian amanah apa lagi? Amanah tentang kehidupan. Ya. Amanah tentang akhlak, gitu kan. Nah, ini juga adalah merupakan amanah. Seperti apa? Nanti, jangan kemana-mana. Yang mau ke WC silahkan, tapi lu balik lagi, oke? Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin, imam, suami, istri, dan pembantu rumah tangga pun merupakan pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Wasiat yang menegaskan kepada kita bahwa siapapun tak lepas dari beban amanah. Beban berat akan dirasakan berat bagi manusia yang menganggap amanah sebagai siksaan di dunia. Sebaliknya beban amanah akan terasa ringan bagi manusia yang telah sampai pada pemahaman bahwa amanah adalah sebuah amalan yang akan diganjar dengan pahala. Tetaplah bersama kami.
Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini ngomong-ngomong lebaran berapa hari lagi, Pak? Tiap hari ditanyain terus lebaran berapa hari lagi, lebaran berapa hari lagi. Nggak pernah ada yang nanya mati kapan gitu ya. Iya, ya Allah, sekali-kali boleh ditanya tuh ke Allah, ya Allah, kapan saya mati? Mati yang mana? Dimatikan hawa nafsunya. Ya, dimatikan hawa nafsunya. Kalau manusia mah tidak akan pernah sanggup mematikan hawa nafsu. Karena dia akan terus selalu hidup. Bahkan ketika diperangi, lebih dahsyat lagi membalasnya, Bu. Ya, karena yang namanya nafsu tidak mau dididik. Makanya buat orang-orang yang sangat dikendalikan oleh hawa nafsu, begitu ketemu dengan Ramadan pusing dia. Pusing. Ya, karena dipaksa harus taat. Tuh, yang namanya nafsu harus dipaksa untuk taat. Beda dengan akal ya, akal penuh dengan ketaatan. Karena akal itu berilmu dan akal itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan menjawab pertanyaan yang apa tadi, Je? Lupa tuh. Udah mulai error nih hari kelima nih. Iya, ya. Ketika ada seorang manusia berkhianat, si Jeffrey saja misalnya. Siapa? Jeffrey. Kurang ajar. Si Jeffrey saja misalnya dia berkhianat. Maka seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan gelar dan pangkat munafik. Ya. Nggak main-main loh. Gelar dan pangkat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang senangnya berkhianat, bahkan hobinya berkhianat. Ini yang paling bahaya nih. Kalau khianat sudah menjadi kesenangan dan khianat sudah menjadi hobi, ini bahaya. Model manusia-manusia yang senangnya berkhianat dan hobinya berkhianat adalah manusia-manusia perusak. Dan manusia-manusia yang senantiasa mendatangkan kerusakan yang hebat. Bagi apa? Bagi kehidupan berbangsa dan bertanah air. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min. Kan kita sering dengar tuh guru-guru kita ya kan, para orang tua kita. Beliau-beliau menyampaikan ayatul munafiki thalathun. Ya, ada beberapa ciri dan tanda orang munafik. Ada 3 katanya. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia ngomong dia suka bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji dia suka ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dikasihkan amanah dia berkhianat. Contohnya banyak nggak kira-kira? Banyak. Ada pada siapa? Hah? Ada pada diri sendiri. Ramadan bulan bercermin. Ya. Mungkin kalau 11 bulan kemarin kita tuh hobinya ngelihat celah orang lain, salah orang lain gitu kan. Keburukan orang lain, saatnya Ramadan melihat diri sendiri, tidak melihat kemana-mana. Gitu ya. Soalnya kalau kita ngomong, oh si Anu munafik. Repot, ntar ujung-ujungnya sakit hati. Kalau sakit hati bisa jadi penghalang kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, begini saja. Amanah yang gak usah jauh-jauh, yang terdekat adalah siapa? Suami, amanah. Istri, amanah. Anak, amanah. Harta, amanah. Kedudukan, amanah. Mau yang mana dulu diomongin? Istri. Wah, kalau suami mintanya istri, ini kayaknya ada cerita ini. Kalau istri mintanya apa? Suami. Tuh kan ternyata, waduh ini bahaya ini. Ya sudah, begini saja. Kita mulai ambil dari yang paling belakang. Kedudukan. Seorang mukmin yang taat, yang patuh, yang hidupnya penuh dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia diamanahkan oleh Allah tentang kedudukan, sudah bisa dipastikan dia akan menolak, Pak. Ya. Contoh Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Beliau dipilih oleh siapa? Rakyat, masyarakatnya. Bukan meminta untuk dipilih atau mencari dukungan supaya ada yang milih. Bahkan ada seorang pemimpin yang hebat, Pak.
Sekali waktu ada seorang ulama datang kepada dia. Ulama itu bercerita, "Wahai, tadi malam aku bermimpi. Bermimpi melihat beberapa pemimpin sebelum kamu, termasuk kamu. Ketika jalan di Siratal Mustaqim, begitu dia lewat, disambar sama petir Jahannam. Dihajar, Bu. Ditarik. Wah. Ini pemimpin yang adil, gemeteran dia dengar cerita begini. Sampai begitu ulama ini ingin menceritakan dirinya. Lalu bagaimana dengan aku? Begitu aku melihat kamu, baru cerita sampai di situ. Ini pemimpin yang adil langsung meninggal. Padahal ini ulama mau ngomong apa? Engkau berjalan di atas Siratal Mustaqim, laksanakan buruk karena keadilanmu yang hebat. Mati duluan. Saking apa tuh? Saking punya rasa takut yang hebat dan besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal khutaya, minal khutaya. Disinilah pentingnya sifat ihsan. Mahwal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu artinya adalah apa? Hidup ini merasa kita ini melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya bilang hidup? Padahal kalimatnya an ta'budallah. Sembahlah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Sekarang kalau hidup tidak dijadikan ibadah, ini repot. Karena bicara perkara ibadah kan tidak harus bicara masjid gitu ya. Gitu kan? Tidak harus bicara ketika Allahu Akbar. Bukan hanya ini ibadah. Tapi perilaku sholat itu dibawa keluar. Dibawa ke kantor, dibawa ke kerjaan, dibawa ke tempat bergaul gitu ya. Nah ketika perilaku sholat dibawa ke tempat bergaul, ketika perilaku sholat dibawa ke tempat kerjaan, maka insya Allah. Karena ketika orang sholat kan luar biasa Pak. Antara makmum dan imam dua-duanya belajar saling mentaati satu sama lain. Makanya di dalam kitab Wasiyatul Mustafa lil Imami Ali karamallahu wajhah radhiyallahu an itu kan luar biasa. Sampai Rasul mengatakan apa? Ya Ali, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin. Ali, tahukah kamu bahwa sesungguhnya Jibril itu kepengen jadi anak keturunan Adam. Jibril pengen jadi manusia karena 7 perkara. Apa yang 7 perkara itu? 1, as-salatul jamaah ma'al imam. Sana kamu pergi sholat berjamaah bersama imam. Apakah ini hanya perkara bicara pahala sholat? Oh tidak, lebih daripada itu. Lihat perilaku imam sama makmum. Ya, ketika imam Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Imam dulu baru, nggak ada makmum duluan Allahu Akbar baru imam, itu makmum geblek namanya. Iya kan? Ketika kita sudah memilih seseorang untuk menjadi pemimpin, biar dia yang bicara, makmum nggak usah ikut ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Udah diam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Kenapa makmumnya jawab? Karena imamnya benar. Karena imamnya benar. Kalau imam benar mah nggak jadi omongan. Tapi begitu imamnya rakus, imamnya serakah, imamnya tukang bohong, imamnya suka berkhianat, imamnya demen ngebela diri sendiri dan kelompoknya. Begitu dia waladhdallin, jawab tuh makmum, ambil deh buat lo semua. Di sininya amin pak, di sininya berontak. Kan banyak ya, kan tidak sah ketika seorang mengimami lalu ada di antara makmumnya tidak suka sama, kalau tidak salah seperti itu ya yang diajarin sama guru-guru kita. Tuh pembelajaran. Terus bagaimana ketika imam salah? Apakah berhak ditegur? Berhak. Siapa yang negur? Makmum. Makmum yang mana? Yang di belakang imam. Makanya punten, semangat kepengen berada di belakang imam harus pakai ilmu. Ini kadang-kadang maaf yang gak ngerti persis di belakang imam. Begitu imam salah, ya kan, baca Quran, wala. Ini ngarep ditolong kan sama di belakang. Karena makmumnya kagak ngerti, apalnya Fatihah doang. Akhirnya waladhdallin, balik lagi ke depan baca Fatihah. Iya kan tuh, ini yang repot. Kadang-kadang juga maaf pak ya, ada beberapa yang ngerti juga bukan di belakang imam, mojok aja tuh imam pengganti. Bukan di sini, bukan, ya enggak. Ya, tuh Masya Allah. Nah begitulah yang terjadi pada bangsa dan negeri ini. Ini makin seru tapi nggak bisa diborong sekarang. Jangan kemana-mana, mana kamera gua, jangan kemana-mana. Yang mau ke WC, yang lagi masak buru-buru, tergosong lagi masakan lo ya. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa di seluruh tanah air yang insya Allah mudah-mudahan selalu mendapatkan jalan keluar dari setiap ujian yang menimpa dirinya. Amin. Bapak, ibu, adik-adikku dan abang-abangku tersayang, orang-orang yang sering di panggung kemudian dia menjadi besar biasanya karena apa? Karena sering menyebut yang maha besar. Jadi kalau kita sering menyebut yang nama yang maha besar, ikut besar. Pengertian besar di sini bukan besar dengan kesombongan ya, gitu. Terus kenapa orang-orang yang suka di panggung dia suka dicintai? Karena sering menyebut nama makhluk yang sangat dicintai. Siapa? Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terusin, Bu. Sampai mana tadi? Yang di belakang. Oh, sampai mana? Seorang imam ketika dia keliru, wajib ditegur tidak? Wajib. Siapa yang negur? Makmum. Berapa orang yang negur? 1. Ini kadang-kadang Pak, ada beberapa kekeliruan yang terjadi. Ini perkara kecil tapi bisa jadi besar gitu ya. Ketika si imam keliru, itulah tahan. 4 soft semuanya ikut-ikut negor. Subhanallah, rame-rame. Padahal kan cukup 1 orang. Begitu banyak negeri-negeri, maaf yang ketika pemimpinnya dianggap tidak amanah. Mulai, yang negur siapa? Sebegitu banyak orang ikut negur. Itulah pentingnya mencari wakil. Wakil yang bukan hanya bisa dicocok hidungnya ngikut,
Tapi wakil yang jujur untuk berani menegur pemimpinnya. Kan begitu. Betul gak kira-kira? Ketika ditegur kalimatnya kalimat apa? Kalimat malakiyah, bukan kalimat syaitoniyah. Imam salah. Subhanallah. Kan gitu. Nggak mungkin. Hei imam, salah lo. Nggak mungkin. Atau kita pakai spanduk gitu ya, nulis di depan. Imam salah, imam. Sudah diajarkan dalam sholat. Itulah kenapa as-salatul jamaah ma'al imam. Rasul sampaikan dalam kitab wasiyatul Mustafa lil imami Ali karamallahu wajhah. Allahu Akbar. Ketika imam melakukan kesalahan yang tidak bisa ditoleransi. Ini kesalahannya bikin dia batal jadi imam nih. Ya, mau kedengeran, mau enggak, awas. Ketika seorang imam salah makan. Udah tahu kagak boleh makan itu dia makan. Udah tahu itu bukan haknya masih dikemek juga. Kemek bahasa apa ya? Ya bahasa orang sini deh. Saking apa? Nggak bisa nahan diri dengan sifat rakus dan serakah. Padahal segala-gala sudah ditanggung. Ya, sudah ditanggung. Begitu seorang imam, dia makan sesuatu yang salah. Lagi mimpin perut ngeberekbak, berak gitu ya. Biasanya yang paling gampang lari ke atas apa lari ke bawah? Lari ke bawah paling gampang, lancar banget. Gitu kan. Kebetulan model kentutnya yang sir. Cuma dia yang tahu. Gitu doang tuh. Iya kan? Tuh lihat imam dalam sholat. Karena merasa diperhatikan oleh Allah. Dan taat akan peraturan hukum. Ketika dia bikin salah, jamaahnya mau tidak dengar. Jujur, pergi, mundur. Semoga puasa kita di tahun ini akan jadi puasa yang terbaik di antara sekian banyak puasa-puasa kita yang lain. Kita teruskan. Sampai di mana tadi? Imam bandel. Imam batal. Itulah praktek ibadah salat yang seandainya dibawa di dalam kehidupan sehari-hari mendapatkan manfaat yang besar. Ketika imam batal, maka dia punya kewajiban untuk mundur dari tempat imam. Apakah makmum tahu? Apalagi tahu? Ngerti gak ya Bu? Entutnya modelnya stereo. Buat kayak begitu misalnya. Artinya tuh imam bikin kesalahan, satu bangsa, satu tanah air tahu semua. Waduh bagaimana urusannya itu? Iya kan? Yang gak ketahuan aja. Dia mesti mundur. Diganti tuh. Yang ngegantinya juga gak pakai money politik Pak. Gak dikenal main sogok-sogokan ngeganti imam. Dikenal gak main sogok-sogokan? Gak dikenal. Allahu Akbar. Ayat takbir. Allahu Akbar. Aduh ya Allah ya Rabb. Kemana tuh imam yang batal? Begitu dia mundur kemana? Ke belakang. Balik lagi. Mensucikan diri. Apa arti mensucikan diri? Bermuhasabah. Mengintrospeksi. Lalu setelah itu kemana dia? Apa balik lagi ke depan? Tidak. Udah di belakang sekarang mah. Cipinang. Waduh. Emang ada sih beberapa yang lagi pada pesantren. Misalnya Mbak di Cipinang. Saya bilangnya mau pesantren aja Pak ya. Biar supaya keluar ada hasil manfaat yang besar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Menjadi seorang pemimpin memang harusnya menggunakan segitiga terbalik. Apa itu segitiga terbalik? Piramida terbalik. Kalau piramida nggak terbalik bagaimana? Gini ya? Betul nggak? Kalau begini berarti dia ada yang paling atas, rakyatnya semua nopang dia. Harusnya bagaimana? Harusnya dibalik begini. Dia paling bawah, dia nopang rakyatnya semua di atas. Kan begitu. Harusnya seperti itu. Ketika Umar bin Abdul Aziz, beliau diangkat menjadi khalifah. Yang pertama diajak bicara siapa? Istrinya.
Ditanya ke istrinya, wahai istriku, engkau punya berlian? Punya. Engkau punya emas? Punya. Apalagi engkau punya? Cuma ini, wahai suamiku. Sini, berikan kepada rakyat. Kaget. Hah? Ditanya, mana kamu lebih sayang? Suamimu atau hartamu? Suamiku sudah pasti. Sini, dikasih tuh Pak semua. Untuk kepentingan siapa? Rakyatnya daripada dirinya. Artinya tidak ada istilah mengambil kesempatan, ya. Mumpung lagi jadi, kapan lagi? Mumpung lagi jadi, kapan? Jadi kalau sekarang tuh prinsip aji mumpung. Saya nggak bilang di negeri ini ya Pak, di zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang kan bisa banyak negeri ya. Enggak, negeri ini mah baik-baik saja ya. Negeri kita mah alhamdulillah, baldatun, thayyibatun, warabun, gopur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nampaknya cukup menarik sekali pagi ini Ustaz ya. Ya. Masalah lama ini memang cukup berat sekali. Kalau diuraikan tadi memang sudah cukup padat sekali. Kayaknya memang nampaknya kita harus lari ke sektor agama lagi. Saya mohon konkretnya Ustaz. Lebih konkretnya, khusus sholatnya dan sebagainya mohon penjelasannya Ustaz. Orang tua saya berkata, ya, orang tua saya berkata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada yang bertanya kepada engkau tentang aku, katakan bahwa aku dekat. Ketika hamba-hamba Allah sadar betul Allah itu dekat, yakin tidak akan macam-macam. Satu ayat ini sudah cukup mewakili 6.666 ayat yang sudah ada dalam Al-Quran. Subhanallah. Ujungnya balik lagi ke sifat ihsan yang tadi. Iya. Ya? Iya. Lagi-lagi ihsan. Ini bicara tauhid, Pak. Iya. Kenapa orang mau ibadah? Karena tauhidnya benar. Iya. Kenapa orang tidak mau ibadah? Karena tauhidnya hancur. Rasul awal dakwah yang selalu disampaikan adalah perkara, kamu punya Allah, Allah punya kamu, Allah melihat kamu, Allah ada, dan Allah senantiasa memperhatikan. Terus itu yang disampaikan. Makanya orang mau ibadah. Ketika Allah berkehendak menurunkan manusia di muka bumi ini, Allah telah menuliskan dalam diri kita tentang lembaran rizki, lembaran nasib, dan ketetapan, sekaligus kemampuan untuk mengembangnya. Dan Allah Sang Maha Pencipta, pencipta manusia, sungguh paling tahu tingkat ketahanan manusia dalam mengemban amanah. Karena Allah tak pernah membebani manusia di luar kemampuannya. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tadi ada jemaah yang salam sahur, saya juga mau salam sahur Dari hari pertama sampai sekarang belum salam sahur buat istri saya dan anak-anak. Selamat sahur, mohon maaf belum bisa nemenin. Buat umi saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa panjangkan umur taat ibadah dan pengabdian. Terima kasih atas doa dan air matanya. Buat bapak mertua saya yang ada di Semarang, ya. Dan buat guru-guru saya di Menes, Ki Fuad, kemudian di Pondok Pinang, Ki Mufid, Al Fakir, kemudian Ki Bagus Muhil Haq, kemudian Papi, keluarga besar BKR Bandung, dan masih banyak lagi guru-guru yang lain. Kita juga akan berdoa untuk semua guru-guru kita yang sudah kembali ke rahmatullah. Buya Mu'alim Syafi'i Hazami, terus kemudian para habaib, Habib Hussein kemarin yang baru wafat, termasuk orang tua saya juga Pak. Ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan kubur mereka semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Azim, ya Karim, ya Rabbal Alamin. Terima puasa kami yang banyak kurang ini ya Allah. Puasa yang masih di dalamnya ada ghibah, puasa yang di dalamnya masih ada fitnah, puasa yang di dalamnya masih ada ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu. Ya Rabbi, ya Rabbana, kalau bukan karena kekuatan pertolongan Engkau, ya Rabbana, ya Azim, ampuni dosa kedua orang tua kami. Untuk orang tua kami yang sudah berada di alam kubur, ya Allah, jadikan kuburnya taman-taman surga. Lapangkan kubur mereka. Juga untuk guru-guru kami, juga untuk para pemimpin-pemimpin kami ya Rabb. Dan untuk bangsa dan negara ini, jadikanlah bangsa dan negara ini damai, tentram, sentausa, gemah limpah roh jinawi. Jadikan negara ini negara